Bismillahirrahmanirrahim. Halo sedulur, jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam ngapak. Selamat sore poros sedulur dan teman-teman. Semoga poros sedulur dan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa jam 5 sore saya pulang dari kerja dan saya sempatkan main di kandang entok ibu kontrakan teman. Nah, ini entok ibu kontrakan saya putih-putih dan terlihat sangat sangat ngiming-ngimingi lah teman, sangat senang atau sangat asik untuk dipelihara. Nah, pada video kali ini saya mau membahas tentang atau menjawab pertanyaan dari sedulur entok ngapak yang bertanya seperti ini, Mas, ternak entok itu hanya buat sampingan ataukah bisa untuk penghasilan utama, seperti itu ya. Nah, kali ini saya mau mencoba menjawab. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa loncengnya juga diklik. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kita langsung saja menuju ke topik pembahasannya. Nah, saya jawab kalau berternak entok itu bisa menjadi penghasilan utama teman. Nah, sebenarnya semua unggas itu bisa menjadi penghasilan utama, contohnya ternak ayam, ternak bebek, maupun ternak entok teman. Tapi dengan satu catatan, yaitu tergantung populasi di kandang teman-teman. Nah, ketika teman-teman memang populasinya sedikit, nah ini bisa disebut belum bisa menjadi penghasilan utama ataupun hanya sekedar sampingan. Tapi ketika populasi di kandang teman-teman itu bisa mencapai 100 ekor indukan ataupun 200 ekor indukan, itu bisa menjadi penghasilan utama karena biasanya populasi itu sangat berpengaruh dengan pendapatan atau penghasilan yang kita dapatkan dari berternak, seperti itu ya teman. Nah, terus ada yang menjawab lagi, lah kalau memang bisa menjadi penghasilan utama, kenapa masnya merantau ke Karawang gitu dan meninggalkan kandang entok yang di Kebumen? Nah, ini salah satu pertanyaan yang memang harus dijawab. Nah, jadi seperti ini ya teman, ketika kita mempunyai dua lubang sumur ataupun dua lubang penghasilan, kenapa tidak kita jalankan keduanya sekaligus ya. Nah, misalnya kita memang masih bekerja terus kita bisa berternak entok ya, kalau memang bisa seperti itu malah bagus. Jadi kita mempunyai dua penghasilan dari pekerjaan kita yang kita jalani setiap hari dan dari berternak entok itu teman. Jadi itu jawaban saya tentang kenapa saya merantau ke Karawang, seperti itu ya. Nah, kita kembali ke topik intinya atau topik pembahasannya. Jadi berternak entok itu bisa menjadi penghasilan utama ya teman. Tapi dengan satu catatan yang tadi saya sebutkan, tergantung populasi entok di kandang teman-teman. Nah, bisa dijadikan penghasilan utama ketika indukan teman-teman itu di atas 200 ekor. Kalau memang masih di bawah itu ya mungkin itu teman-teman masih bujang, jadi cukup untuk menjadi penghasilan utama. Tapi ketika sudah berkeluarga, kalau memang teman-teman mau sungguh-sungguh di ternak entok ya berusahalah populasinya diperbanyak teman. Jadi produksinya itu akan lebih banyak di kandang teman-teman. Jadi hasilnya akan bisa mencukupi kebutuhan keluarga teman-teman, seperti itu ya teman. Nah, sedikit cerita. Jadi saya mempunyai teman ataupun pelanggan entok. Dia itu dulunya kerja di Jakarta dan memutuskan untuk resign ya. Resignnya juga ada faktor PSBB-nya juga ataupun faktor lockdown seperti ini. Jadi dia itu resign dan memutuskan terjun di dunia unggas teman. Nah, dia itu jadi jadi kayak supplier ke rumah-rumah makan, seperti itu teman. Nah, itu bisa menjadi contoh bahwasannya ketika kita bermain entok itu bisa menjadi penghasilan utama teman, seperti itu ya teman. Selain dari faktor populasi yang harus kita perhatikan, kita juga harus mengutamakan dari segi kegigihan, kesabaran, dan
keuletan teman, karena kalau kita tidak seperti itu ya percuma kita mempunyai populasi yang banyak tapi pemberdayaan dan pengembangan dari si peternaknya itu kurang bagus, ya itu sama saja nol besar teman, sama saja percuma, kita hanya pusing di modal dan pusing di pikiran teman, seperti itu ya. Nah mungkin bagi para pemula sering melihat channel-channel YouTube tentang peternak entok yang sukses, nah mungkin ada rasa seperti ini, wah enak mungkin ya jadi dia ya punya peternakan entok sukses terus tinggal memetik hasilnya. Bahasa Jawanya, wih main temen kepong ya duwe entok akeh, butuh duit garing ngedol entok. Nah mungkin seperti itu ya gambarannya. Tapi kalau menurut saya hidup itu sawang sinawang teman, artinya itu kita melihat orang itu enak tapi belum tentu yang merasakan itu seperti itu. Nah itu yang dinamakan sawang sinawang. Jadi banyak juga di forum tentang entok atau diskusi entok yang bercerita tentang ya melihat orang sukses itu memang enak, terus kita mendengarkan teori-teori atau berbicara teori-teori itu sama saja enak teman. Tapi ketika kita praktek itu memang rasanya itu luar biasa, entah itu walah pusing ataupun banyak yang berbicara juga ngesot-ngesot ngisor kandang, mikirin entok yang sakit, terus mikirin pakan yang susah, pakan yang mahal, harga entok yang turun. Nah itu yang sudah mereka rasakan. Nah tapi dari situlah dia belajar tentang ilmu-ilmu entok dan akhirnya menuai hasil dan menuai kesuksesan. Nah intinya seperti itu teman, jadi prosesnya yang harus dipelajari. Nah kembali ke topiknya lagi, silakan yang mau menekuni dunia entok, mau dijadikan penghasilan utama silakan, ataupun masih menjadi penghasilan sampingan ya silakan. Intinya mari kita berkarya, mari kita salurkan hobi kita tentang unggas. Nah jadi apapun kegiatannya, apapun bidangnya, apapun usahanya, ketika kita memang melakukannya dengan keseluruhan atau sungguh-sungguh, tekun, ulet, dan sabar, pasti kita akan menuai hasil yang luar biasa, seperti itu teman. Dan apapun usahanya, apapun bidangnya, ketika kita menanamkan modal yang memang besar ya kita akan mendapatkan hasil yang sesuai gitu. Tapi ketika kita memang menanam modal yang memang seadanya ya kita juga pasti akan mendapatkan hasil yang sepadan. Nah jadi seperti itu ya, timbal balik dari modal dan hasil sama saja dengan timbal balik dari populasi dan hasil yang kita dapatkan, seperti itu ya teman. Nah silakan kalau memang ada yang mau ditambahkan tulis di kolom komentar, kalau ada saran-saran bagus juga silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa yang baru bergabung klik like, komen, dan subscribe. Kalau bisa share ya share. Semoga bermanfaat video kali ini. Mohon maaf kalau kurang berkenan atau kurang bermanfaat. Mungkin hanya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.